Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita kembali dengan video eksperimen lainnya, di mana di video kali ini kita akan mencoba untuk bermain dengan PSG yang menggunakan formasi yang berisikan Lionel Messi. Jadi gue udah atur di sini, udah gue pindahin si Messi dari Barcelona ke PSG. Dan di pertandingan kali ini kita akan melawan Marseille, sekedar laga eksebisi saja. Ya, singkat saja 6 menit, dan sekaligus bukan cuma komentar dari pertandingan ini. Pertandingan ini mungkin hanya sekedar sedikit sebagai background, dan gue akan membahas lebih dalam lagi tentang gimana jadinya kalau Messi benar-benar pergi ke PSG. Dan ketika gue membuat video ini di tanggal Rabu 11 Agustus di dini hari, itu Messi-nya udah tiba di Paris. Jadi sudah hampir pasti untuk Messi tinggal mungkin tanda tangan kontrak mungkin dengan pihak PSG, dan akan segera di-announce. Dan pastinya sangat menarik karena tim ini memang kuat, memang, tapi mungkin liganya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk Messi kan. Maksudnya ini Liga Perancis, dimana-mana kalau mau pilih liga yang sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada Liga Spanyol, antara ke Liga Italia atau mungkin ke Liga Inggris. Tapi justru Messi mungkin tawaran mungkin datang dari PSG juga, dan PSG juga main di Champions League, memberikan kesempatan untuk dia. Sekaligus dia mungkin bisa bereuni dengan Neymar. Dan lihatlah susunan pemain dari PSG yang cukup menakutkan. Bisa dibilang untuk semua tim yang kalau berhadapan dengan mereka di turnamen apapun itu, dengan susunan squad yang lengkap seperti ini. Dan mungkin menurut gue benchnya juga cukup kuat dan cukup meyakinkan untuk menjuarai, mungkin bisa treble kalau mungkin memang tim ini bisa klop. Tapi yang jadi permasalahannya adalah gimana jadinya kalau si Pochettino yang megang, karena pastinya tidak perlu disangkal lagi, walaupun pemain yang sudah banyak pemain bintang di satu klub, pelatih menjadi faktor yang sangat penting karena menentukan game plan dan menentukan gimana pemain dengan semua pemain bintang dengan keegoisan yang sangat tinggi ini akan dipersatukan dan agar bermain sebagai tim dan bukan sebagai individu masing-masing. Dan pastinya menurut gue posisi ideal untuk Messi mungkin di starting 11 adalah di attacking midfielder. Mungkin mereka bisa main dengan formasi yang kayak gini, 4-2-3-1, ataupun mungkin bisa memilih dengan 4-2-1-3, mungkin dengan Messi yang jadi attacking midfielder sementara dengan 3 yang di depan. Ini gue lebih memilih untuk jadikan Neymar dan juga Di Maria sebagai wingback dan Mbappe sebagai center forward ataupun striker tunggal, karena kemungkinan besar Icardi mungkin akan dijual karena udah terlalu numpuk pastinya pemain yang ada di depan. Dan ya, entahlah gimana lagi jadinya. Dan by the way, Messi akhirnya bisa kembali dengan si Sergio Ramos, namun kali ini bukan sebagai lawan tapi sebagai kawan. Jadi menarik untuk melihat bagaimana sih nantinya kerjasama ataupun komunikasi antara mereka berdua yang sempat menjadi rival. Dan kalau untuk Neymar, gue rasa sih mungkin akan menjadi yang, kalaupun mungkin orang berharap Messi main di depan mungkin dengan formasi 3 striker, dan mungkin Messi mungkin jadi center forward ataupun false 9, Neymar di kiri, Mbappe di kanan, bisa jadi, ataupun Mbappe di kiri, Neymar di kanan, masih bisa jadi. Namun ya, menurut gue formasi yang kayak gini yang ideal 4-2-3-1, entahlah, karena menurut gue Mbappe sangat bisa dimanfaatkan untuk situasi mungkin counter attack, mungkin dengan kecepatannya, dan mungkin untuk situasi yang mungkin menguntungkan untuk sekedar penetrasi ke dalam, true pass ke dalam dari mungkin Messi yang akan menciptakan true pass
ke Mbappe, dan mungkin ya itu mungkin bisa bekerja. Sekaligus melihat faktor umur dari Messi yang pastinya sudah tidak memungkinkan dia untuk mobile, mungkin sebagai seorang sebagai seorang winger, dan juga tidak memungkinkan dia secara tinggi badan mungkin sebagai seorang striker yang memang target man. Dan kalau untuk false nine ya lebih baik untuk biarin aja dia di attacking midfielder kan. Jadi ya, itu mungkin hanya opini pribadi saja, dan menurut gue juga Marquinhos layak untuk diberi tempat sekaligus dengan Kimpembe. Jadinya Marquinhos di sini bukan sebagai back tengah, dia akan lebih berfungsi sebagai gelandang bertahan, dan tentunya dia bisa bermain di situ. Dan pastinya akan sangat dicadangkan mungkin si Julian Draxler, nama-nama yang kayak mungkin Idrissa Gueye yang sudah mungkin mereka dijadikan sebagai second team ataupun ditaruh di cadangan. Jadi ya menarik untuk melihat gimana nih prestasi apa yang mungkin bisa diberikan Messi ke PSG dan mungkin untuk Pochettino menjadi sebuah beban yang cukup besar, karena pastinya istilahnya PSG udah memberikan aset yang cukup banyak dan sangat berharga, tinggal bagaimana untuk memanfaatkannya. Nice save dari Donnarumma, dan pastinya ini sekaligus mungkin kalau jadi Messi dibeli sekaligus memperkuat pertahanan sekaligus penyerangan, karena mereka udah ngebeli si Donnarumma sekaligus Ramos. Ada juga Achraf Hakimi yang mungkin bisa juga berguna secara pertahanan sekaligus penyerangan, di mana kita lihat di Inter dia cukup berkontribusi dalam penciptaan gol Inter Milan, sekaligus menjadi faktor yang penting bagi Inter Milan juara di Serie A, Pak. Jadi ya cukup menarik. Wijnaldum juga di masa tuanya mungkin dia bisa memberikan sesuatu yang mungkin dia berikan juga di Liverpool, dan ini di Mbappe. Dihentikan sama Alvaro Gonzalez, Florian Thauvin, Hiroki Sakai by the way udah pindah ya, udah nggak di Marseille lagi. Namun gue belum bisa untuk, agak susah sih, agak repot untuk mindahinnya. Kita anggap dia masih ada di Marseille. Dimitri Payet, dan entahlah apakah mungkin derby antara mungkin PSG lawan Marseille ataupun lawan Lille, lawan Lyon akan jadi berat sebelah karena dengan kehadiran banyak sekali pemain bintang yang kayak gini. Dan apakah mungkin Lille masih bisa untuk punya kesempatan mempertahankan gelar mereka, atau mungkin PSG yang akan kembali berjaya. Tapi yang menarik adalah di pertandingan Copa Super Cup dari Prancis kemarin yang diadakan di Israel, uniknya PSG kalah, Pak. Jadi ya entahlah, menurut gue sih kalaupun performa yang diberikan tidak bagus, kemungkinan besar si Pochettino siap-siap aja untuk dipecat, karena pastinya ekspektasi sekaligus dengan demand yang akan diberikan sangat besar, Pak, mengingat aset yang sudah dibeli oleh PSG sebanyak dan sebesar ini sekaligus seberkualitas ini. Jadi membuat ya mungkin ekspektasi dan juga pressure lebih tinggi ketimbang di musim lalu, di mana mereka belum ada Messi, Ramos, Hakimi, Donnarumma, yang semuanya pastinya pemain bintang. Dan ya dalam mungkin berapa lama akan Messi habiskan di PSG, mungkin bisa saja dia kembali ke Barcelona dan menghabiskan karirnya di sana, ataupun mungkin dia pergi ke liga yang lebih santai seperti MLS ataupun Liga Argentina, karena secara fakta dia belum pernah main profesional di Liga Argentina. Mungkin di youth mungkin dia main di Newell's Old Boys, tapi itu kan belum sampai di level profesional di mana dia main di first team. Jadi dia cukup menarik, kayak di video yang gue udah buat tentang gimana jadinya kalau Messi gabung ke Newell's Old Boys, yang pastinya menarik. Tapi ya pastinya Messi kalaupun mau bermain di sana harus menurunkan kapasitas gajinya, karena gue yakin banget tim-tim mungkin di Liga Argentina gak ada sama sekali yang bisa afford ataupun
bisa menampung Messi dengan gaji yang setinggi itu. Dan mungkin opsi yang paling tepat mungkin di Timur Tengah, Liga Cina, ataupun mungkin di MLS. Mungkin Inter Miami yang mungkin di MLS mungkin bisa jadi pelajaran ya. Inter Miami, tim milik David Beckham, salah satu investornya David Beckham, dan bisa kita lihat mereka keteteran walaupun bisa dibilang skuad mereka bertabur bintang Pak, dengan sudah repot-repot mendatangkan Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, dan sekarang ada Kieran Gibbs. Tapi mereka masih keteteran dan ada di juru kunci kalau nggak salah. Dan mereka di conference yang mana, barat atau timur, tapi pokoknya mereka ada di juru kunci, dan perlahan mereka mulai naik sih beberapa waktu yang lalu. Udah mulai menang-menang, tapi ya bisa dijadikan contoh walaupun memang liganya berbeda dan juga pemainnya mungkin berbeda. Tapi ya Messi dapat bola, kesempatan, no, bisa langsung shoot padahal, tapi ada sedikit gangguan dan mungkin ragu-ragu dari Messi. Dario Benedetto, Sergio Ramos. Dan soal mungkin PSG mungkin akan lebih banyak memenangkan bola mungkin dari set piece, misalnya corner kick. Ada Sergio Ramos yang bisa, penalti Sergio Ramos bisa, set piece mungkin, no, gila, Payet Pak, Dimitri Payet ya. Dan set piece seperti free kick, kali ini mereka punya Messi. Mungkin sebelumnya punya Neymar, tapi Neymar kan kurang produktif bisa dibilang di skema free kick. Dan kali ini gue akan coba untuk mainkan dengan 3 striker, 3 orang di depan, jadinya 4-2-1-3. Jadi Messi di belakang ketiga pemain itu. Mbappe kasih langsung ke Di Maria, Angel Di Maria ke Achraf Hakimi. Oh, dan ya gimana jadinya kan kalau misalnya memang benar-benar Messi mungkin bisa sama raihannya di La Liga. Di La Liga dia sudah segila itu, dimana dia borong top scorer dan hampir top assist kalau nggak salah di La Liga. Dan ya menarik untuk dinantikan, walaupun memang yang berhasil meraih top scorer dan top assist itu si Harry Kane di Premier League, borong dua-duanya, dan mungkin itu yang membuat dia layak untuk dihargai 100 juta ketimbang seorang Jack Grealish oleh Manchester City. Dan ya kalau bicara soal kualitas liga memang agak diragukan sih soal dia main di PSG di Ligue 1 Prancis, karena bisa dilihat di Ligue 1 mereka mungkin punya pesaing musim lalu, tapi secara per matchnya mungkin itu tergantung form dari pemain mereka dan bukan tergantung skill dari musuh mereka. Mbappe melewati, Mbappe, no, gila, skill yang bagus ditunjukkan oleh Mbappe tadi, by the way. Kylian Mbappe, Marquinhos, yang pastinya banyak orang kritik dia di Euro kemarin, performa dia tidak sesuai ekspektasi mereka, bahkan jadi biang kerok penyebab Prancis kalah adu penalti. Dan walaupun memang itu terjadi juga di Saka, tapi ya soal Mbappe lebih diharapkan ke kontribusi gol, dan dia sama sekali, Neymar, no, dia sama sekali tidak melakukan itu. Misalnya bersaing jadi top scorer mungkin yang dia lakukan di Piala Dunia 2018 kemarin. Dan sekaligus mungkin manajemen PSG sedikit melakukan gestur membujuk Mbappe, di mana Mbappe ingin bermain di Real Madrid, tapi justru tim yang lebih kuat dari Real Madrid yang ada di bawah diboyong oleh PSG. Messi dapat no, kerjasama 1-2 dengan Neymar tadi. Keduanya yang pastinya mungkin
bisa menemukan chemistry yang sama walaupun kali ini tanpa Luis Suarez. Benedetto, no, tuhnya masih berada di atas. Kayaknya gue bakalan select tim untuk main lagi, untuk mencoba melawan tim Ligue 1 yang lain, sekaligus mengetes. Walaupun ini gue yang mainin ya, jadi kalau misalnya tadi nggak gol jadi bisa salahin gue. Mungkin kita main lawan Lille, mungkin juara bertahan yang bahkan di Super Cup Prancis kemarin berhasil kembali mengalahkan PSG, Pak. Walaupun memang PSG belum dengan kekuatan penuhnya. Beberapa pemain masih libur kalau nggak salah, dan bahkan Messi belum ada. Dan menarik, kita akan lihat. Dan mungkin untuk Ligue 1 kita sudah bahas, dan ini akan sangat menarik karena kemungkinan besar kesempatan PSG untuk menang Champions League akan semakin besar dengan adanya Messi, di mana Messi bisa jadi faktor yang sangat besar untuk memenangkan Champions League dengan skill individunya. Dan memang mereka sudah mendatangkan Ramos yang mungkin bisa jadi pemimpin yang baik, memberikan gestur yang baik di lapangan seperti yang dia sering lakukan di Real Madrid. Walaupun memang beberapa musim terakhir ataupun musim kemarin dia sempat terkena isu cedera, dimana tidak sebanyak musim-musim sebelumnya dia main untuk Real Madrid. Dan melihat juga Lille yang kemungkinan besar mereka akan lebih menurun karena kiper mereka juga sudah dibeli sama si Milan, AC Milan, si Mike Maignan udah dibeli untuk jadi diplot pengganti Donnarumma. Jadi ini yang aneh nih. Juga Burak Yilmaz yang pastinya semakin bertambahnya usia dan semakin berjalannya waktu, performanya pasti akan turun. Entahlah, mungkin dia bisa jadi kayak Ibrahimovic yang merupakan pengecualian dalam dunia sepak bola. Dan mungkin kemungkinan besar juga Renato Sanchez bakalan cabut karena memang diincar banyak klub top Eropa, di mana performanya sudah ditunjukkan di Euro kemarin juga cukup impresif, walaupun memang tidak semenonjol itu, tapi ya cukup impresif. Dan kalau ngomong-ngomong akan menarik kalau misalkan kan ini kan Messi direkrut secara free transfer, jadi pastinya tidak ada pihak ketiga yaitu Barcelona yang mungkin akan menaruh klausul untuk tidak memainkan Messi di pertandingan Barcelona melawan PSG. Dan akan menarik kalau misalkan Messi lawan Barcelona, dan dia sudah bilang di press conference yang kemarin kalau sebagai seorang pemain profesional dia akan tetap profesional terhadap timnya yang sedang dibelanya. Jadi walaupun Barcelona yang akan dia lawan akan dia lakukan itu. Dan yang menarik banget, apakah bisa Messi, dan ya kemungkinan besar sih dia kalaupun ngegolin di mungkin di Camp Nou nggak bakalan selebrasi, apalagi di hadapan mantan rekan timnya kayak Sergio Busquets, Pique gitu. Dan untungnya dia udah nggak di La Liga, itu yang sangat disyukurkan karena jadinya akan sangat langka pertemuan dengan Barcelona dan membuat raihan dia mungkin belum pernah mencetak gol ke gawang Barcelona. Entahlah, mungkin mereka akan bertemu. Wijnaldum kasih ke Mbappe, Neymar, no, masih bisa di save sama Mike Maignan. Messi ke Marquinhos. Karena kita udah mendominasi Pak di awal babak pertama. Di Maria kasih ke Mbappe gila, masih Mbappe kontrol bola kasih ke Messi dulu. Messi ada Wijnaldum, no. Ya entahlah bagaimana jadinya. Dan yang paling menarik kalau misalnya Messi disatukan dengan Ronaldo, dan kalau itu terjadi di PSG pun, walaupun memang Juventus mungkin bisa afford gajinya Messi, tapi beban gajinya bakalan lebih berat karena sudah ada Ronaldo di situ. Dan mungkin gue bisa katakan PSG lebih kaya daripada Juventus, jadi membuat hal itu lebih
mungkin terjadi di PSG, dan kita bisa bayangkan misalnya Messi akhirnya bermain dengan Ronaldo di akhir karir mereka, di mana mereka sudah mau pensiun. Dan bisa dilihat sih, pastinya siapapun itu penggemar sepak bola pasti, baik itu pendukung Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, pastinya akan sangat excited untuk menonton match PSG. Bahkan mungkin di Liga Champions, Neymar lagi. Ini memang form lawan kita yang emang udah tinggi banget ya di pertandingan kali ini. Pastinya kita akan sangat excited untuk menyaksikan pertandingan itu. Dan bahkan dengan formasi ataupun komposisi pemain yang kayak gini, gue udah excited banget untuk misalnya menonton match PSG di Ligue 1 mungkin musim depan. Dan sekaligus strategi marketing yang sangat bagus dari pihak Liga Prancis sekaligus PSG untuk menarik penonton untuk menonton liga tersebut, walaupun mungkin lebih besarnya akan menonton match PSG. Dan pastinya untuk mungkin tim lawan kayak yang dia lakukan di La Liga, pastinya untuk lawan dari PSG akan dapat keuntungan berupa mungkin daya tarik yang lebih besar lagi. Jadi misalnya penjualan tiket akan lebih maksimal lagi, dimana mungkin ketika mereka menghadapi PSG, orang-orang akan pergi menonton pertandingan hanya untuk melihat Messi mungkin. Nah, dia sangat menarik. Mbappe dapat. Mbappe tahan dulu. Mbappe gila, shooting dan finish yang sangat bagus. Dan itu memang kayak Mbappe di real life. Dan akan menarik juga apakah gaya yang mereka lebih pakai itu style yang mungkin mengandalkan kerja sama tim ataupun lebih ke individual. Jadi ya mungkin kita bisa lihat dari torehan, mungkin bisa jadi persaingan yang sehat juga untuk para pemain di lini depan untuk saling berebut top scorer. Tapi yang pastinya itu juga beresiko untuk mengurangi kerjasama tim. Dan ketika kerjasama tim berkurang ataupun menurun, akan menjadi kesempatan yang sangatlah fatal bagi lawan untuk misalnya melakukan serangan ataupun counter attack. Sergio Ramos dan sangat menarik. Yang paling menarik itu sih mungkin di Liga Champions, apakah mereka worth it untuk mendatangkan bintang-bintang yang besar namanya kayak gini? Apakah mereka pada akhirnya dapat Liga Champions, bukan lagi angan-angan di mana mereka dikalahkan Bayern Munchen? Dan pastinya itu kan dua musim yang lalu. Dua musim yang lalu itu pastinya komposisi pemainnya tidak semeyakinkan sekarang, di mana bahkan si Cavani masih ada kan. Jadi ya belum semeyakinkan yang sekarang, sekaligus belum berkualitas seperti sekarang. Bahkan si Choupo-Moting masih ada, Pak. Lord no. Dan yang jadi pertanyaan, mungkin posisi back kiri, back kanan mungkin ada si Hakimi yang jadi starter. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan starter di back kanan? Back kiri, di back kiri. Siapa yang akan starter? Apakah si Dagba? Atau mungkin kalau Florenzi kan sudah pergi. No. Ya, si tendangan yang masih bisa ditangkap sama si Maignan. Apakah mungkin si Dagba? Atau mungkin siapa lagi yang satunya lagi? Messi kasihkan Mbappe. No, tahan sedikit padahal. Luis Araujo. Yang menarik adalah apakah PSG bisa meraih invincible, dimana dengan rekor yang mungkin tidak terkalahkan, karena tidak semustahil itu bisa dilihat dari Arsenal yang liganya sekompetitif itu. Bahkan mereka pernah, walaupun itu terjadi
gol yang sangat bagus dari Messi tadi dan tendangan dari luar kotak penalti. Dia di sini nomornya hampir banget ya, 18, dimana mungkin kemungkinan besar sudah diprediksi di real life dia bakalan pakai nomor 19, karena mungkin nomor-nomor yang 10 mungkin sudah terisi. Dan bisa kita lihat replaynya, Messi langsung dia shooting kaki kiri, dan pastinya dengan free transfer kayak gini Barcelona udah mengalami kerugian yang sangat besar, bukan hanya dengan kehilangan Messi tapi juga kehilangan aset mereka yang bisa mendatangkan mereka duit. Jadi misalnya mereka jual ketika Messi tidak free transfer, mungkin keuntungannya mungkin bisa sampai 100 juta. Walaupun memang kita tahu sama-sama Ronaldo bahkan nggak bisa sampai 100 juta pas dia ke Juventus dari Real Madrid. Tapi mungkin itu jadi case yang berbeda karena Ronaldo udah pindah-pindah klub dari sebelumnya. Jadi untuk Messi kan ini baru pertama kalinya dan pastinya menjadi sejarah, dan market value-nya mungkin bisa lebih tinggi daripada itu. Mungkin bisa sampai 100 juta, 150 melihat pergerakan transfer yang sudah diubah dari tim-tim besar kayak PSG, Manchester City, yang mereka udah gak ada otak datengin pemainnya. Misalnya PSG yang bahkan membeli anak muda yang bernama Mbappe yang mungkin cukup menjanjikan dan sudah terbukti memang sebagai seorang first team, tapi ya 200 juta terlalu mahal mungkin ya, overpriced, dan itu yang merusak market. Bahkan sekarang memang market mulai lebih ke arah mungkin 100 juta mungkin menjadi hal yang cukup biasa, dimana Sancho yang hampir 100 juta transfer fee-nya, siapa lagi, Grealish yang 100 juta euro, lalu juga Maguire yang bahkan menjadi back paling mahal, Mbappe balik ke Neymar, padahal dan itu dia sudah habis dari Parc des Princes. Menang kita, dan gol yang luar biasa dari Messi dan juga Mbappe di babak kedua. Dan ya entahlah apakah berhasil atau tidak mereka memenangkan trofi. Pastinya ini jadi kesempatan bisnis yang sangat bagus untuk PSG, yang sangat menjanjikan karena penjualan jersey mungkin akan meningkat setelah kedatangan Messi. Mungkin orang-orang selain karena mungkin membeli jersey yang bernomor punggung Neymar, tapi mereka akan juga membeli jersey dengan nama di punggung Messi, dan bisa jadi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sponsor, bukan hanya di PSG tapi juga di Liga Perancis. Kayak mungkin efek Messi di La Liga, di mana dia menarik sponsor yang cukup besar yang membuat keuntungan bagi La Liga. Dan ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita tunggu saja kiprah Messi di Paris. Semoga dia bisa, mungkin tim ini semoga bisa menghibur, dan gue harapkan sih mereka nggak mulus perjalanannya, akan dipenuhi dengan drama. Dan apalagi di Liga Champions, mungkin gue harap tim yang nggak diunggulkan sama sekali mungkin bisa memberikan sebuah cerita fairy tale, sebuah cerita dongeng yang akhirnya menjadi inspirasi kalau uang itu bukan segalanya, dan menjadi bukti bahwa walaupun PSG mempunyai banyak uang, tapi trofi itu tidak bisa dibeli dengan uang, di mana mereka menghabiskan uang tersebut untuk membeli banyak pemain hebat, banyak pemain bintang, dan ya berharap dengan trofi itu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan sekaligus menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka dengan konten-konten yang kayak gini. Dan sampai jumpa di video eksperimen lainnya yang mungkin akan juga tentang Messi. Goodbye. 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 Goodbye.